Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nur Ukhwah rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah di majelis rutinan malam Ahad. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini betul-betul bisa kita terus jaga, dan mudah-mudahan terus kita bisa menambah ilmu, dan yang terpenting ilmu-ilmu yang kita pelajari itu kita aplikasikan sehari-hari. Para jemaah, kita malam ini sudah memasuki bulan Safar. Sudah bulan Safar nggih Pak Ikhwan. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki 1 bulan lagi, bulan Maulid Nabi. Mohon maaf saya tidak bisa meneruskan dulu tema tentang rahasia umur 40 tahun walaupun sudah masuk sesi terakhir. Mumpung ini masih di suasana setelah Muharram, karena masih hangat dalam bulan Muharramnya. Ada beberapa kejadian-kejadian, keyakinan-keyakinan yang masih melekat di masyarakat yang berkenan dengan Muharram. Dan ini kalau dibiarkan, dan ini kalau kita yakini keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar ini, kita khawatir adalah nanti malah menjurus kepada kesyirikan-kesyirikan yang itu sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan bulan Muharram. Ya, setelah ini kita tentu akan mudah-mudahan lebih tahu sedikit, karena saya melihat ada fenomena-fenomena Pak di bulan Muharram ini yang tidak ada hubungannya dengan Islam, yang mungkin itu menurut kami masih kepercayaan-kepercayaan zaman orang jahiliyah yang pada saat ini masih kita percaya itu. Jadi tugas kami hanya menyampaikan. Sebagaimana Allah dalam Azza wa Jalla di dalam Al-Quran berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. فلا تظلمون فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Ini diantara salah satu ayat yang menjelaskan tentang jumlah bulan di dalam Islam, yaitu 12 bulan. Dinamakan bulan haram, jadi bulan bulan Muharram itu kenapa kok di bulan Muharram? Kok nanti pada akhirnya kok ada satu bulan Muharram, ada bulan Suro, kan begitu yang kita kenal. Dinamakan bulan haram karena padanya terdapat beberapa larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah. Dinamakan Syahrullah. Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram wa afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail, rawahu sahih Muslim. Terdapat bulan Asyura di dalam bulan Muharram itu, dalam bulan Asyura yang kita sebut dengan tanggal 10 Muharram, yang mana para kaum muslimin disunnahkan untuk berpuasa. Terdapat peristiwa-peristiwa, ternyata Bapak Ibu sekalian, di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa penting juga yang mungkin sebagian dari kita sudah paham apa peristiwa-peristiwa penting itu. Di antaranya adalah
selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun, yang mana pada waktu itu Nabi Musa dikejar oleh Firaun sampai ke Laut Merah, dan di Laut Merah itu pun Firaun tenggelam dan Allah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam. Itu terjadi di bulan Muharram. Jadi bulan itu sebenarnya Pak sudah lama sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, sudah ada. Tapi kenapa kok baru kita resmikan setelah Rasulullah wafat? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di waktu itu tidak dikenal tahunnya, hanya dikenal bulannya. Contoh, Nabi Muhammad itu lahir di bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Jadi sebelum penetapan bulan Hijriah itu Rabiul Awal sudah ada, tapi tahunnya tidak ada. Sehingga dikatakan pada waktu itu Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awal tahun gajah. Jadi tahunnya itu disesuaikan dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi pada waktu itu. Pada tahun yang pada juga Rasulullah ditinggal wafat oleh istri dan pamannya. Itu dikatakan Amun Husni, tahun kesedihan. Jadi tidak ada tahunnya pada waktu itu. Sehingga waktu Rasulullah wafat itu untuk menentukan biar tidak bingung masyarakat menentukan tahunnya, maka dimusyawarahkan. Ya, bersama sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman pada waktu itu mengadakan rapat. Ya, rapat untuk menentukan. Karena di bulan Miladiah itu sudah ada waktu itu 600 tahun ya. Ditentukan waktu itu ada yang mengusulkan bahwa tahun Hijriah itu diawali dengan Rasulullah ketika dilahirkan, tapi nggak disetujui karena khawatir sama dengan tahunnya orang-orang Miladiah. Karena Miladiah itu 2024 itu dihitung semenjak lahirnya Nabi Isa, kan begitu. Setelah perdebatan cukup alot, maka ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Hijriah ini ditetapkan waktu hijrah ke kota Madinah atau yang kita sebut dengan Yasrib. Yasrib itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu masih dikatakan kota Yasrib, bukan Madinah. Maka semua waktu itu sepakat untuk menamakan tahun baru Hijriah, tahun pertama Hijriah dimulai semenjak Rasulullah bersama para sahabatnya itu hijrah ke Madinah. Maka ditetapkan sebagai tahun Hijriah. Pada tahun ini kita masuki tahun 1446 Hijriah. Apalagi peristiwa di bulan Hijrah Bapak? Itu mendaratnya kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu bersama para umatnya itu terombang-ambing di lautan. Mungkin ada yang tahu berapa umatnya Nabi Nuh. Ternyata saya baca sejarah umat Nabi Nuh itu Pak, beliau itu berdakwah ya mengenalkan tauhid, kalimat-kalimat tauhid, karena waktu itu belum dikenal dengan Islam. Itu kan lebih 850 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Berarti satu abad satu orang. Tapi alhamdulillah Pak, Nabi Nuh itu nggak pernah dipecat jadi nabi. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan karena banyak sedikitnya, tapi yang dinilai oleh Allah sejauh mana kita berjihad, sejauh mana kita berikhtiar. 850 tahun Pak, mi oleh wolu. Berarti 100 tahun hanya satu orang. Per 100 tahun hanya satu orang. Saking sabarnya Nabi Nuh, Pak. Saking sabarnya Nabi Nuh. Pada bulan Muharram juga Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari terjangan banjir. Ini ceritanya luar biasa Pak, Nabi Nuh ini. Kita juga bisa mengambil hikmah. Kenapa Islam kok sampai menceritakan tentang kisah Nabi Nuh? Karena diantaranya bahwa Nabi Nuh itu bersama kaumnya, beliau diselamatkan oleh Allah, tapi putra beliau tidak bisa diselamatkan karena lebih mengikuti orang-orang kafir pada waktu itu. Apa kata Nabi Nuh? Anakku,
Ayo kita naik ke pantai, kita naik ke kapal tuh, ke perahu saya. Apa kata dia? Enggak, saya akan naik ke gunung Pak, bersama teman-teman saya. Silakan Bapak aja yang naik perahu. Akhirnya apa terjadi? Anaknya Nabi Nuh tenggelam bersama orang-orang kafir. Tapi sekafir-kafirnya, semusyrik-musyriknya anaknya Nabi Nuh juga menyadari bahwa dia itu anaknya, sehingga minta kepada Allah, bagaimana nasibnya? Kata Allah, bagaimana saya ya Allah? Itu kan anak saya. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlika. Kalau begitu itu bukan anakmu, karena dia sudah menempuh jalur musyrik, menempuh jalur yang bukan agama tauhid. Di bulan Muharram Allah menyelamatkan Nabi Nuh ya bersama para pengikutnya. Termasuk juga di bulan Muharram keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan setelah berhari-hari ada di perut ikan. Mungkin para hadirin, para bapak ibu sekalian pernah dengar ceritanya Nabi Yunus itu bagaimana sampai dia ditelan oleh ikan. Nah, hal-hal semacam ini banyak terjadi di bulan Muharram. Tapi ternyata di kita Pak, khususnya di Jawa, ya, ini banyak bulan-bulan haram, bulan-bulan yang termasuk bulan yang disucikan oleh Allah itu banyak mitos yang terjadi di hadapan kita. Di antaranya apa? Pertama, bahwa di bulan Muharram pas tanggal berapanya tidak boleh keluar malam. Itu mitos Pak. Nanti mitosnya apa saja, apa yang disebut mitos. Yang kedua, tidak boleh membangun rumah di bulan Syuro. Ini masih terjadi, tapi insya Allah ya jamaah yang di sini masih sudah tidak meyakini Pak ya. Sudah ya. Bisa bangun rumah, kalau rumahnya roboh Pak, masa nggak bangun? Nanti perumahan nggak bisa bangun di bulan Muharram ini nanti. Tapi yang masih ditakutkan oleh orang perumahan angka 13 masih. Karena saya melihat angka 13 nggak ada. Di Puri itu nggak ada Pak. 12A baru nomor 14. Nah, hal-hal semacam ini Pak, ini nanti termasuk dalam kategori tatoyur dan tahayul. Jadi Allah itu menciptakan semua itu baik, nggak ada yang sial sebenarnya. Tapi ada hari-hari yang diagungkan, hari-hari yang disucikan, itu wajar. Hari-hari yang lebih dimuliakan di hari-hari yang lain itu juga wajar. Karena memang ada peristiwa-peristiwa yang menyertai di bulan itu. Tapi bukan berarti bulan yang tidak dimuliakan itu menjadi bulan yang sial. Di antaranya juga di bulan Muharram banyak yang meyakini tidak boleh pindah rumah. Ini kasihan bagi orang yang kontraknya habis gak boleh pindah rumah gara-gara mempercayai di bulan Muharram gak boleh pindah rumah. Ini terjadi di antara kita Mas. Ada lagi tidak boleh menggelar acara pernikahan. Ya saya bersyukur gak ada pernikahan Pak, minimal bauan lebih sedikit ya. Karena setelah Dzulhijjah kemarin, waduh, satu hari bisa 3 kali bauan. Untung ada bulan Syuro. Orang takut pada mengadakan akad pernikahan. Bisa perai ya minimal ya, mengurangi budget untuk buo, begitulah. Tapi bukan itu maksud kami, bahwa di bulan Muharram itu bukan dalam kapasitas diharamkan apa tidak boleh, tetap dibolehkan, Kalau untuk menghindari nggak apa-apa Pak, tapi jangan diyakini bahwa ketika mengadakan pernikahan di bulan Muharram akan sial nanti. Ini yang nggak boleh. Sehingga nanti ketika terjadi sesuatu di kemudian hari, misalkan ya rumah tangganya cerai, itu tidak ada hubungannya dengan bulan Muharram. Oh itu nikah itu sekarang cerai kan? Karena dia apa? Nikah di bulan Syuro. Ini yang tidak boleh, kepercayaan ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena Islam datang untuk memberantas hal-hal khurafat kayak begitu. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalender Jawa ya ada juga. Jadi kalender itu sebenarnya ada 3, kalender Miladiah, kalender Hijriah, kalender Jawa. Tapi yang Jawa ini kayaknya sudah tidak seberapa diperhatikan sekarang ya. Bahkan Hijriah pun tidak diperhatikan. Kenapa kok Hijriah tidak diperhatikan? Karena Mas Dede kalau gajian nggak pakai kalender Hijriah, bener nggak? Dia pakai tanggal 28 Januari, 28 Agustus itu gajiannya. Nggak ada gajian tanggal 28 Muharram, nggak ada Pak. Makanya nggak seberapa direken, nggak seberapa diperhatikan. Kenapa? Karena program kita itu lebih banyak program di
miladiah. Kalender bagaimana kelahirannya, apa hubungannya dengan kalender Islam? Nanti kita. Kalender Jawa ini Pak, ini sekilas pakai kalender Jawa. Mas jadi tahun berapa kalau kalender Jawa sekarang? Tahu? Nggak tahu ya, karena memang nggak pernah ini ya. Tapi kalau kalender Hijriah dengan mulia kan tahu ya. Kalender Jawa itu adalah hasil perpaduan antara penanggalan Saka dari India dan Hijriah. Jadi hasil perpaduan Pak. Karena sebelumnya Mataram ya, kerajaan Mataram Islam itu menggunakan kalender Saka. Jadi dulu kerajaan Mataram itu pakai kalender Saka. Perubahan sistem penanggalan ya oleh Sultan Agung dilakukan di hari Jumat Legi. Jadi nanti kalau ada Legi seperti apa sejarahnya ya. Saat pergantian tahun Saka tahun 1555 Hijriah. Yang ketika itu bertepatan dengan tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah atau bulan Juli 1633 Miladiah. Berarti tahun Jawa sekarang Bapak Ibu sekalian tahun 1957 tahun Jawa. Ayo. Hijriahnya 1446, miladiahnya 2024, tahun Jawanya 1957 Hijriah. Jadi kalau mau jujur Pak, kita punya penanggalan sendiri di orang Jawa sebenarnya. Kalau mau jujur loh ya. Jadi karena kita ini adalah ketika masuknya Islam terakulturasi dengan budaya-budaya dan tradisi ajaran Islam, maka masuklah agama Islam. Yang lebih dahulu sebelum Islam masuk adalah masuk agama-agama Kristen. Maka kita lebih banyak mengenal tahun Hijri miladiah. Sultan Agung menginginkan pada waktu itu agar adat oleh keraton dan hari besar Islam dapat terjadi dalam waktu bersamaan. Waktu itu Pak Sultan Agung. Penyesuaian terletak pada sistem perhitungan dari mengikuti kalender Saka berdasarkan matahari. Kalau Saka berdasarkan matahari sama. Kalau Hijriah itu berdasarkan bergerakan bulan. Makanya kalau kita ingin menetapkan satu Syawal, satu Muharram, satu Dzulhijjah, itu adalah ada masih kita peringati ru'yatul hilal, ada yang pakai hisab, yang betul yang mana sama-sama betul. Hanya kok sampai sekarang sudah teknologi canggih gitu loh, kok nggak bisa bersatu ya. Sehingga menentukan satu Hijriah tahun Dzulhijjah saja masih simpang siur. Sampai Muharram pun kemarin masih simpang siur. Ada yang hari Ahad, ada yang hari Senin. Jadi ada yang tanggal hari Minggu sudah khataman Al-Qur'an. Bahkan ada saya DWA oleh jemaah saya, "Ustaz, katanya Hijriahnya besok Ustaz, hari Senin." "Ya kenapa Bu?" "Saya sudah minum susu." "Ya minum lagi Bu," saya bilang gitu. "Minum susu bukan minum racun." "Sudah kadung minum susu Wak." Gitu. Nah, ini sejarahnya kok sampai ada minum susu. Nah, itu ya yang penting ya tidak mengganggu kesehatan dan minum ya. Mungkin Mas Faisal sudah minum 1 galon ya susunya. Nama bulan dalam kalender Jawa itu ya ada bersamaan Pak, ada bersamaan ya. Muharram jadi Suro. Ya. Safar tetap Safar Pak. Nah, Jumadal Awal dalam Jawa itu enggak terkenal. Dulu bukan Jumadal Awal, Mulut. Di Madura masih bulan apa? Bulan Mulut. Masih disebut sekarang bulan Mulut itu. Ya, bulan Mulut di Rabiul Awal Mulut. Terus Rabiul Tsani itu kalau bulan Jawa Ba'da Mulut. Sebagian orang Jawa masih ini, Pak. Masih nyebut itu Ba'da Mulut. Ada Jumadal Awal, kalau kita Jumadal Ula. Ada Jumadal Tsaniyah, kalau di Jawa itu dijadikan Jumadal Akhir. Ada bulan Rajab, tetap Rajab. Nah, habis Rajab bulan apa? Sya'ban. Itu dalam bahasa Jawa ruah. Kata bahasa Madura rebe. Ruah. Nah, Ramadan bahasa Jawanya poso. Bulan apa sampai nikah? Bulan poso. Nah, ini udah Pak. Jadi akalnya masih disebut. Syawal tetap Syawal, baru Dzulqa'dah itu menjadi Dzulqa'idah.
Nah, bulan bulan ini Dzulhijjah itu kalau dalam bahasa Jawa itu hari raya apa ya? Bulan besar. Makanya kalau di Madura itu kalau Idul Fitri itu ya Idul Fitri, tapi kalau Idul Adha itu rioyo besar. Bukan Idul Adha benaka itu, rioyo besar. Nah, hal ini terjadi, Pak, akulturasi percampuran antara istilah Jawa dengan istilah bahasa Arab. Termasuk juga siklus mingguan. Siklus mingguan itu terjadi 7 hari. Seperti kalender Masehi. Pemberian nama kalender Jawa menyerap dari bahasa Arab. Hanya ada pakai bahasa Arab. Dulu nggak pakai ini sebenarnya. Kita pakai Senin dari kalimat Isnain. Wahid, Ahad dari kalimat Ahadun, 1. Selasa dari Salasa. Arbi'a, Rebu dari Arbi'a, 4. Kamis dari kalimat Khamsum, Khamis. Ya. Jumu'ah dari kalimat Jumat, Jumat itu berkumpul. Baru Sabtu menjadi kalimat Sab'ah, itu begitu dulu. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu dari bahasa Arab sebenarnya. Jadi kita nggak boleh anti bahasa Arab. Karena yapo kan ada bilang bahasa apa ya? Kita ini bukan orang Arab, kita ini orang Indonesia, maka tidak salahnya kita selalu ke Arab-Araban. Nggak bisa, Pak. Bahasa Indonesia sudah banyak menyerap bahasa Arab. Abdul Aziz kalau suruh pakai bahasa Jawa jadi saniyem nanti. Karena itu Abdul Aziz pakai bahasa Arab, madrasah, masjid. Kalau kita anti dengan bahasa Arab nggak bisa, Pak. Mau pergi kemana? Ke tempat sujud, bingung, Pak. Mau ke tempat apa? Ke tempat sholat, ya mau sholat adanya. Mau pergi kemana? Ke madrasah ibtidaiyah. Masa ada ibtidaiyah, ada SD. Sebenarnya sama itu, SD dengan madrasah ibtidaiyah sama ya sebenarnya. Hanya untuk menyamakan saja. Jadi kita nggak bisa anti dengan bahasa Arab. Ini kan ada gerakan-gerakan ini. Islam datang bukan untuk merubah dari dari saya menjadi anak, dari antum dari kamu menjadi antum. Ya kalau mau merubah itu semua, semuanya dirubah sudah. Gak pakai Senin kita. Mau pakai apa? Ini ada ini, Pak. Ternyata di Jawa itu ya bukan Senin yang dipakai sebelum Islam datang itu. Yang dipakai adalah dulu siklusnya pakai dari kalimat pasaran, yaitu Legi, Paing, Pon, Wagi, Kliwon, 5 ya. Nah sekarang kita pakai untuk menentukan taklim. Kan ngoten, Pak ya. Jadi Abdul Aziz ini Ahad apa? Ahad apa sekarang, Pak? Nah saya hafalnya pokoknya kalau saya ngisi itu setelah Legi pokoknya wis. Setelah Legi apa pahit ya nggak tahu ya. Nah itu Jawa. Nah sistem penanggalan Jawa yang diciptakan Sultan Agung itu berlaku untuk seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Banten. Karena tidak termasuk daerah Mataram Islam. Nah kita kembali kepada yang mitos-mitos tadi, Pak. Bagaimana kita menunggalung itu? Apa mitos itu? Mitos itu adalah sering digunakan oleh hal-hal yang tidak cerita-cerita yang kadang tidak ada fakta. Mitos tentang hari. Ada mitos yang diyakini ya bahwa bulan yang diyakini membawa sial. Mitos tentang hari, padahal tidak berdasarkan ilmu dan kajian ilmiah sama sekali. Maka dalam ilmu tauhid disebut dengan tatoyur. Jadi ada hadisnya nanti, Pak, mempercayai dengan tahayul dengan tatoyur itu. Tatoyur secara bahasa artinya berita burung. Dan gitu berita burung. Tatoyur adalah berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki hubungan logis, termasuk menganggap diri akan terkena sial jika melakukan hal-hal tertentu di hari tertentu, di bulan tertentu, dan di saat-saat tertentu. Sekarang itu masih berlaku, Pak. Kita kalau mau berangkat kerja, itu ada kepercayaan tidak boleh balik lagi. Ada gak kepercayaan itu? Ada masih kepercayaan kayak itu, Pak. Ya. Kalau sudah kembali, kalau sudah berangkat, nggak boleh lagi. Nanti akan sial. Kalau dia sial, Pak, bukan karena dia kembali lagi, tapi karena doanya orang yang tadi itu sial kamu, ini didoakan, enggak boleh. Maka dari itu, ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama memberantas ini. Bagaimana sesungguhnya mitos itu? Ya, tatoyur. Kalau tadi tatoyur ya, tatoyur ada mengaitkan sesuatu dengan hal yang tidak memiliki hubungan dengan yang logis tadi ya. Tahayul, ya ada tatoyur atau tahayul.
Ini banyak sekarang khurafat dan tahayul, Pak. Kata ini sebut dalam Al-Qur'an ya tentang tahayul di dalam surat At-Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal alqa fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyilu ilayhi min sirihim annaha tas'a. Ya, berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan dia merayap cepat lantaran sihir mereka. Jadi tukang sihir dari Firaun itu ya setiap mata orang menontonnya sehingga melihat itu adalah ular. Itu tahayul, Pak. Tatayur. Nah, tahayul dalam bahasa Arabnya kita sebut dengan membayang, jadi bayangan, tahayul. Karena orang sombong kagum dengan dirinya disebut dengan mukhtal atau khoyala, orang sombong. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, maka masuk neraka orang yang memanjangkan bajunya, kalau dulu itu serbanya di bawah mata kaki dengan khoyala. Khoyala itu kan dengan sombong. Jadi bisa dikatakan khoyala itu juga tahayul. Tahayul dan khurafat itu digandengkan karena semua ya keterangan dusta berawal dari hayalan manusia. Hayalan tanpa bukti, tidak sesuai kenyataan dan tidak didukung oleh dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an. Itulah tahayul, dan ketika itu diyakini statusnya menjadi khurafat. Keyakinan dusta yang menyimpang. Khurafat itu adalah berita yang dibumbui dengan dongeng atau dusta. Dilebih-lebihkan, Pak. Dilebih-lebihkan. Dusta. Ada yang bilang, oh dulu dapat karomah, bisa terbang. Itu khurafat. Ada enggak? Oh itu dapat karomah, itu wali itu bisa terbang. Bisa tembus ke langit ping gitu. Itu khurafat namanya. Saya hanya ingin mengatakan begini, Pak, bahwa dalam Islam itu standar keakidahan kita, standar keagamaan kita itu adalah Rasulullah. Jadi nggak ada yang melebihi dari mukjizat, walaupun itu karomah. Jadi kalau ada kok karomah melebihi Rasulullah, itu bukan berarti dari ajaran Islam. Itu adalah sudah melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Salah satu contoh, Pak. Ini saya tidak menyinggung siapa-siapa ya. Rasulullah itu kita harus tahu bahwa Rasulullah pernah diperintahkan untuk tayamum, Pak. Ternyata saya baca asbabun nusul dari tayamum itu ketika itu Rasulullah mengadakan perjalanan bersama para sahabat. Dalam perjalanan itu istri beliau Siti Aisyah itu ikut bersama rombongan itu, membawa beberapa kendaraan yaitu unta. Di tengah perjalanan, Pak, perhiasannya Ibunda Aisyah ini hilang gak ketemu, Pak. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mencari. Ayo cari. Ini perhiasan istri saya ini hilang. Dicari, Pak. Saking lamanya nyari perhiasan baginda Aisyah ini sampai hampir kesiangan. Padahal waktu itu sudah masuk sholat subuh. Hingga di kalangan sahabat itu sampai bingung. Ini gimana nih kok? Perhiasannya Ibunda Aisyah ya, Siti Aisyah ini kok nggak ketemu. Hingga matur kepada Rasulullah, ya Rasul, ini persediaan air kita ini lagi terbatas sudah sedikit, sementara perhiasan dari Ibunda Aisyah belum ketemu. Sehingga ketika diperhatikan kok airnya masih sedikit, maka Rasulullah mohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Karena kalau semuanya wudhu pada waktu itu tidak akan mencukupi airnya, Pak. Sekalian juga untuk keperluan minum nggak cukup, sehingga turun ayat yang berbunyi tentang perintah untuk tayammum wa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan jurza. Itu adalah salah satu asbabun nusul dari perintahnya tayamum. Hikmah yang kedua dari cerita yang kami harapkan tadi, Rasulullah sendiri, Pak, kehilangan perhiasan istrinya, dicari, Pak. Ketemu setelah sholat subuh di bawah kakinya
Gajah. Rasulullah mencari. Kok ada umatnya yang merasa lebih pintar dari Rasulullah, ketika ada kehilangan nebak, itu hilang di pojokan sana. Yang mencuri ciri-cirinya adalah pakai jenggot. Ada nggak sekarang ini yang kita sebut dengan orang pinter? Rasulullah itu kehilangan perhiasan istrinya dicari. Kan gampang, tinggal nebak Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Gak ada yang paling dekat dengan Allah. Rasulullah yang paling dekat dengan Allah. Itu pun masih ikhtijar mencari, Pak. Kok ada umatnya yang pinter mencari, langsung nebak ada di pojokan sini, di bawahnya kasur. Tapi kejadian. Tapi itu berarti bukan ajaran Islam. Dia terlalu sudah pede, itu karomah yang saya berapa dari Allah. Karomah apa kayak begitu, Pak? Pasti amalan-amalan yang melenceng dari Al-Quran kayak begitu. Ada lagi yang katanya karomah. Mohon maaf ini ya, karomah ya. Rasulullah ketika perang, Pak, pakai baju besi. Biar apa? Untuk membentengi biar nggak luka. Itulah, Pak. Kok ada umatnya yang lebih sakti dari Rasulullah? Katanya kebal dari senjata. Ini kan heran. Ikut dipercaya sama orang, sama kita ini. Rasulullah pernah berperang, Pak. Luka Rasulullah, rontok giginya. Ini Rasulullah itu. Tapi ada umatnya yang lebih sakti dari Rasulullah, kebal dibacok oleh senjata. Setelah dikatakan kok kebal dibacok senjata. Itu karomah dari Allah. Lebih karomah siapa dengan Rasulullah? Rasulullah pun ketika berperang pernah luka. Rasulullah pun ketika perang masih pakai baju perang, baju besi untuk membentengi dirinya. Nah, hal-hal semacam ini kadang masih dipercaya oleh kita, Pak. Diceritakan karomah sedikit, bisa terbang, karomah itu wali. Siapakah yang menjustis itu wali? Yang tahu wali itu hanya Allah, Pak. Yang kita tahu itu hanya wali murid, wali kota, itu yang saya tahu, karena ada SK-nya. Nah, hal-hal semacam itu masih terjadi di antara kita. Ayo kita perdalam tauhid ini. Karomah ada, Pak, tapi Allah tidak sembarangan memberikan karomah. Karomah itu ada, tapi tidak semua orang mendapatkan karomah. Karomah itu ada, tapi orang yang mendapatkan karomah itu tidak cerita kepada orang. Aku dapat karomah tadi malam. Enggak, Pak. Orang yang mendapatkan karomah itu tidak merasa bahwa dirinya mendapat karomah. Orang lain yang merasakan. Tahayul semacam ini sering terjadi ketika di bulan Muharram, sehingga ada waktunya masuk keris. Ya gak apa-apa sih, Pak, kalau hanya keris, Pak. Tapi dibaca kalau nggak dibasuh kerisnya nanti akan ini. Hal-hal juga semacam ini. Mohon maaf sekali lagi, ini yang terjadi. Perlu saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau dalam ini kadang saya tidak percaya. Ini lagi menyebar rambutnya Rasulullah, itu ya. Terus dibawa kemana-mana. Kok gampangnya Rasulullah, ke rambutnya Rasulullah. Terus kapan? Ada bukti autentiknya nggak bahwa itu rambutnya Rasulullah? Ya sampai ada yang mencium-cium, sampai yang menangis-nangis gitu loh, Pak. Mohon maaf. Walaupun itu asli memang rambutnya Rasulullah, kita nggak diperintahkan untuk mencintai fisiknya Rasul, anggota tubuhnya Rasul. Yang kita cintai itu adalah ajarannya. Bukti yang kedua, kita takutnya, Pak, ya. Kalau saya kan lebih kepada menetralisir saja. Kita harus hati-hati saja, bahwa gitu ya. Apalagi sampai disebar-sebarkan, akhirnya kita gulu itu sampai ya Allah, sampai ada yang nangis sampai gini, ya Allah. Mudah-mudahan kita masih bisa dibentengi dengan akidah kayak ini. Rambutnya dawa gitu, Pak. Ya kok gampangin bawa rambutnya Rasulullah, kan begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang sering terjadi. Sering ketika di bulan Muharram itu dikeluarkan semua, rambutnya Rasulullah dikeluarkan, keliling ke pesantren-pesantren kadang. Ini menjadi tugas kita, Pak, untuk mengaji akidah yang lebih dalam. Saya hanya menekankan bahwa standar keakidahan kita, standar keislaman kita itu adalah ada pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah aja, Pak, mohon maaf, Rasulullah saja itu ketika berperang masih luka. Kok ada umatnya masih mengaku kebal. Kita aja yang percaya. Sehingga saya sering katakan kepada jamaah pengajian yang lain, kenapa kok orang-orang kayak dukun itu dikatakan orang pinter? Karena yang datang itu adalah orang-orang bodoh. Ayo, Pak, menjadilah
Islam yang logis, jadilah orang-orang Islam yang terus mengikuti dalil-dalil akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak terpengaruh oleh khurafat, yang tidak terpengaruh oleh tahayyul. Mudah-mudahan kita masih dibentengi oleh Allah untuk terus meyakinkan tentang tauhid kita, tauhid uluhiyah kita, tauhid rububiyah kita. Sekali lagi bahwa kita berislam ini jangan hanya taklid, tapi harus ittiba, harus ngerti sumber-sumber hukumnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ilmu yang kami sampaikan ini bisa salah, bisa benar, dan yang penting bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita. Yang penting sekali lagi kita tidak terperdaya dengan hal-hal khurafat yang tidak masuk akal. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.